Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aiza Syifrobia dari kelas akuntansi syariah A4. Dalam video ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai atau PPN pada PT Aneka Perkasa Masindo Semarang dalam mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Latar belakang saya mengambil judul ini itu adalah tentang bertemakan perpajakan, di mana yang akan dibahas lebih lanjut adalah pajak pertambahan nilai. Di mana pajak pertambahan nilai ini ada pajak masukan dan pajak pengeluaran yang sering digunakan dalam kegiatan perusahaan, entah itu perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang. Pasti tentunya mereka melakukan penjualan dan pembelian. Nah, ketika melakukan penjualan dan pembelian ini, disitulah letak keberadaan pajak pertambahan nilai masukan dan keluaran. Sebelum lebih lanjut, saya akan membahas terlebih dahulu pengertian pajak. Pajak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, pemerintah sejak adanya penerapan pajak selalu terus melakukan pengubahan, pertambahan, hingga penyempurnaan dalam segala bidang perpajakan. Salah satu jenis pajak adalah pajak pertambahan nilai, yaitu pajak yang dikenakan semua setiap pertambahan nilai dan dari barang dagang dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam pemungutannya, Indonesia menetapkan tarif pajak pertambahan nilai ini sebesar 10% dari hasil jual beli produk. Nah, yang sudah saya bahas sebelumnya sedikit itu pajak terdapat pajak pertambahan nilai itu terdapat dua jenis, yaitu pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan di sini adalah pajak yang dibayarkan ketika pengusaha kena pajak membeli produk, sedangkan sebaliknya pajak keluaran adalah pajak yang dipungut ketika pengusaha kena pajak tersebut menjual produknya. Nah, kenapa saya mengambil penelitian ini terhadap PT Aneka Perkasa Masindo Semarang? Karena PT Aneka Perkasa Masindo ini salah satu supplier yang bergerak dalam bidang industri komponen kendaraan bermotor, di mana perusahaan ini sering melakukan kegiatan jual beli, dan dalam kegiatan jual beli ini terdapat unsur PPN masukan dan PPN keluaran. Kemudian kenapa judul skripsi ini penerapan akuntansi ya? Karena ini berhubungan dengan pencatatannya. Bagaimana pencatatan pajak pertambahan nilai, khususnya PPN masukan dan PPN keluaran dalam PT Aneka Perkasa Masindo. Masalah yang sering terjadi ini adalah biasanya ketika perbedaan waktu penyerahan barang dan penerbitan faktur pajak, sedangkan perusahaan tersebut sudah mengakui PPN tersebut sebagai penghasilan atas penjualannya. Tetapi menurut Fiskus atau aparat pajak, pajak tersebut belum diakui karena belum ada faktur yang diterbitkan. Dalam hal ini pihak perusahaan juga sudah mengakui kan menjadi penghasilan. Nah, kenapa pentingnya di sini penerapan pencatatan akuntansi yang benar? Karena kalau misalnya terjadi kesalahan dalam pencatatan ini akan mempengaruhi laporan keuangan, terutama neraca, di mana neraca itu atau laporan keuangan itu digunakan sebagai informasi untuk para yang membutuhkan, contohnya pihak internal dan eksternal. Karena dari laporan keuangan ini itu dapat dilihat bagaimana likuiditas perusahaan tersebut. Dan ketika
penghasilan kena pajak yang dilaporkan oleh suatu perusahaan itu bisa lebih rendah daripada yang aslinya, itu sudah termasuk salah satu bentuk yang dapat dikenakan sanksi perpajakan. Nah, dalam hal pencatatan ini, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pembukuan pajak masukan dan pajak keluaran, sehingga perusahaan membukukan dengan persepsinya masing-masing. Nah, apabila terjadi kesalahan pencatatan pembukuan ini, terutama hal pajak dalam laporan keuangan, maka akan mempengaruhi likuiditas perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang kurang akurat untuk digunakan sebagai sumber informasi para pihak yang membutuhkan. Berdasarkan latar belakang yang tadi saya sudah rincikan, itu saya tertarik untuk mengambil judul penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT Aneka Perkasa Masindo Semarang. Baik, saya akan melanjutkan rumusan masalah dari proposal skripsi saya, yaitu apakah penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT Aneka Perkasa Masindo Semarang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah terutama untuk mengetahui apakah PT Aneka Perkasa Masindo Semarang sudah menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilai sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Bagian kerangka teoritis ini yang pertama dibahas tentang pengertian akuntansi, yaitu akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengelompokkan, mengolah transaksi yang berhubungan dengan keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang kemudian akan digunakan pihak yang membutuhkan seperti pihak internal dan eksternal untuk pengambilan keputusan. Yang kedua adalah pengertian pajak, yaitu tadi pertama, pajak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak memiliki fungsi anggaran, yaitu sebagai sumber pendapatan negara. Salah satu bentuk pajak yang diterapkan pemerintah adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan terhadap barang kena pajak maupun jasa kena pajak saat melakukan penjualan ataupun pembelian. Selanjutnya, pengertian pajak pertambahan nilai menurut ahli, yaitu pertama menurut Sumarso SR dalam buku Akuntansi Suatu Pengantar mengatakan bahwa pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas barang kena pajak atau jasa kena pajak yang didasarkan pada dasar pengenaan pajak atau DPP. Yang kedua, menurut Yusdianto dalam buku Akuntansi Perpajakan Terapan, yaitu mengatakan bahwa pajak pertambahan nilai merupakan pajak menggantikan pajak penjualan karena memiliki karakter positif yang tidak dimiliki oleh pajak penjualan. Dari kedua ahli tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa pajak pertambahan nilai itu adalah pajak yang dikenakan atas barang atau jasa kena pajak yang didasarkan dari dasar pengenaan pajak atau DPP sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Secara umum, terdapat dua istilah dalam pajak pertambahan nilai, yaitu pajak masukan dan pajak keluaran. Berikut adalah definisi pajak masukan dan pajak keluaran sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pasal 1, yaitu pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang harusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau penerimaan jasa kena pajak dan atau penerimaan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah, pabean atau impor barang kena pajak. Sedangkan pajak keluaran menurut undang-undang adalah pajak PPN yang terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak.
ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, atau ekspor jasa kena pajak. Baik, saya akan melanjutkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak pertambahan nilai masukan itu terjadi ketika pengusaha kena pajak atau PKP melakukan pembelian atas barang kena pajak atau jasa kena pajak, sedangkan pajak keluaran itu terjadi ketika pengusaha kena pajak menjual barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dasar hukum yang mengatur pajak pertambahan nilai adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN atau pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Nah, selanjutnya akan dibahas tentang kelebihan dan kekurangan pajak pertambahan nilai. Kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihan adalah mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda. Yang kedua, netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri. Yang ketiga, PPN disebut juga sebagai money maker karena konsumen tidak merasa dibebani oleh PPN sehingga memudahkan fiskus atau aparat pajak dalam memungut pajak tersebut. Nah, kelemahan penggunaan pajak pertambahan nilai ini yaitu yang pertama, biaya administrasinya cukup tinggi dibandingkan pajak tidak langsung. Yang kedua, menimbulkan dampak regresif terhadap konsumen. Yang ketiga, PPN itu sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak. Kemudian subjek pajak pertambahan nilai, yang pertama ada pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha kena pajak ini adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Yang kedua ada yang siapapun yang mengekspor barang kena pajak. Yang ketiga ada siapapun yang menyerahkan aktiva dengan tujuan awalnya tidak untuk diperjualbelikan. Yang keempat ada pengusaha kecil yang ketentuannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Yang terakhir ada pengusaha bukan kena pajak atau non-BKP yang ketentuannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Selanjutnya ada objek pertambahan nilai. Yang pertama, objek pertambahan nilai itu ada dua jenis. Yang pertama ada barang kena pajak dan jasa kena pajak. Barang kena pajak itu juga ada barang non tidak kena pajak atau barang non BKP. Sedangkan jasa juga ada non JKP atau jasa tidak kena pajak. Yang termasuk barang kena pajak di sini adalah penyerahan barang yang dilakukan pengusaha, penyerahan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang tiga, ekspor dan impor barang kena pajak. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha dan pemanfaatan jasa kena pajak di luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Di luar daerah pabean tapi di dalam daerah pabean. Kemudian ada barang tidak kena pajak atau non BKP. Di sini yang termasuk adalah barang hasil pertambangan atau pengeboran. Contohnya minyak mentah, gas bumi, batu bara, pasir, dan kerikil. Yang kedua ada barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat seperti beras, jagung, sagu, kedelai, dan garam. Yang ketiga ada uang, emas batangan, dan surat berharga. Selanjutnya ada jasa kena pajak, yaitu setiap pelayanan berdasarkan perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas itu tersedia untuk dipakai. Nah, penyerahan jasa yang dikenakan pajak PPN ini dipenuhi unsur penyerahan jasa kena pajak daerah pabean yang melakukan pengusaha yang melakukan jasa tersebut adalah pengusaha kena pajak dan dilakukan dalam lingkungan kegiatan usaha. Sedangkan yang kedua ada jasa tidak kena pajak, yaitu jasa seperti di bidang pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, bidang keagamaan, pendidikan, bidang kesenian dan hiburan, angkutan umum, perhotelan, perbankan, dan asuransi, serta bidang pengiriman surat dengan perangko. Nah, yang terakhir adalah tarif pajak pertambahan nilai. Tarif pajak yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 itu yang pertama adalah
tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Yang kedua, tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% yang biasa diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Yang ketiga, ada tarif pajak yang dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15% yang perubahan tarifnya diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Sekian presentasi saya dalam memaparkan proposal judul skripsi dalam mata kuliah metode penelitian kualitatif ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.